Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfi Alatsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview motor Supra GTR 150 ya. Oh iya, sebelumnya saya doakan kepada para penonton di rumah dimanapun anda berada, selalu diberikan kesehatan, nikmat rezeki yang banyak dan panjang umur, serta selalu dalam keadaan lindungannya ya. Kita lanjut lagi kepada review kali ini. Saya ingin mereview ini pemakaian 2 tahun ya. Ini dari nol ya, dari baru sampai sekarang gitu. Perlu diketahui ini adalah Supra GTR 150 ya. Ini generasi Supra paling akhir ini, Supra Nekasta. Generasi sebelumnya kan Supra 125, Supra 100 ya, Supra 90 itu dia terkenal sangat dikdaya lah itu ya. Dia terkenal lah saking hebatnya, saking lakunya gitu motor-motor sebelumnya itu. Ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan motor yang saya pakai sehari-hari ini. Dan dari performa dan sampai segala keluh kesahnya ya. Ya, sebelumnya kan mungkin sebagian sudah ada yang tahu sebelum motor ini termasuk motor bebek tapi pakai mesin 150 DOHC ya. Jadi memakai 2 cam gitu dengan konfigurasi mesin 4 langkah ya, 57,3 kali 57,8 truknya ya. Jadi bisa dikatakan mesin ini square ya atau near square ya. Tapi menurut saya ini bukan square ya, ini seperti overstroke ya, karena ada beda sekitar sekian mili gitu ya. Dan ini mesinnya ini sudah dual cam ya, tapi dengan satu profil camnya gitu, dan memakai roken RRA juga ya. Kita bahas kelebihan motor ini ya. Di sini ada beberapa kelebihan motor ini ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya membuat video ini bukan untuk mengiklankan ya ataupun menjelek-jelekan gitu produk. Memang semuanya pasti ada kelemahan dan ada juga kelebihan. Dan kelebihan yang paling sempurna ialah ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua yang maha sempurna. Semua produk ciptaan manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah ya, kelebihan yang pertama ini, motor ini irit ya, irit sekali konsumsi bahan bakarnya gitu. Di kelas 150 cc tapi ini paling irit sekali. Ini kapasitas tangki 4,5 liter ya BBM ya. Dengan ngisi full to full itu bisa menempuh jarak sekitar 237 atau 239 lah ya, kilometer jarak tempuhnya dalam 1 kali isi penuh. Terus juga motor ini terkenal dengan akselerasinya ya, akselerasinya lumayan cepat, bisa menempuh 60 km dalam hanya beberapa detik. Tapi untuk atasannya sih ya kurang begitu ya, karena ini motor buat pemuter ya, buat pemuter sehari-hari gitu. Jadi kayak atasan motor ini agak ya ngambang ya, agak kurang ya, karena itu ya konfigurasi mesinnya itu memang didesain seperti itu oleh pabrikan itu, tapi bukan merupakan sesuatu kekurangan. Nah kelebihan selanjutnya, motor ini termasuk stabil ya di kecepatan yang tinggi gitu, stabil. Mungkin karena ini shock depannya tuh memakai diameter 31 mm ya, ini terbesar di kelasnya ya. Motor ini memakai shock breaker seperti motor lelaki pada umumnya ya, maksudnya motor nekat gitu, besar sekali ya. Jadi mungkin menambah stabil gitu. Dan ini lumayan stiff ya, lumayan keras gitu kalau dibilang mah. Itu desainnya. Terus jangan kelebihan selanjutnya ya, kalau soal desain selera ya, tapi menurut saya ini sporty ya, banyak lekukan-lekukan tajam di setiap unitnya gitu. Terus apalagi kelebihannya ya, ya pertama irit, kedua akselerasi, ketiga tuh stabil ya.
di kecepatan tinggi. Nah yang keempat itu ini kelebihannya tuh bisa buat bonceng. Ini kan karena panjang ini ya joknya panjang, ini bisa buat bonceng 4 orang sih, mana gitu, anak saya 2, istri saya sama saya gitu. Ya, cuman itu nggak direkomendasikan ya, itu cuma buat jarak dekat aja ya, ini. Terus kelebihan satunya lagi, motor ini seimbang ya, pokoknya antara stabil dan seimbang itu. Jadi karena ini beratnya depan belakang itu dia seimbang, itu mungkin didukung ban belakang yang besar ya. Ban belakang juga pakai 120/70 ya, ini kan emang cukup besar di kelas motor bebek ya. Motor ini disebut dengan, terlihat ini ya, seperti itulah kelebihannya. Dan kali ini saya akan membahas sedikit gitu ya kekurangannya, karena setiap produk pasti ada kekurangannya juga ya. Tapi mohon maaf, bukan buat untuk menjelekan ataupun ini hanya review jujur saya. Nah, karena saya pakai kendaraan ini dan saya user setia Honda lah, saya bisa dibilang saya Honda lover ya. Saya juga punya motor ini nih, Revo Absolute, udah spek acak adul lah pokoknya lah, udah 12 tahun ini. Mungkin nextnya akan saya buat reviewnya. Nanti kembali lagi ke GTR. Nah ini kita akan membahas kekurangannya ya. Pertama, kekurangannya ini desainnya tuh agak sedikit nanggung ya gitu ya. Nanggungnya karena motor ini itu motor bebek Grand Touring itu, tapi shock breakernya itu yang belakang ini nih, dia agak keras ya. Kalau bonceng sendiri itu berasa kita mantul-mantul gitu kalau ada polisi tidur atau jalanan rusak gitu. Nah tapi kalau boncengan 4 atau boncengan 2, 3 gitu ya, ini baru enak, shock breakernya ini akan main gitu ya, naik turun naik. Itu kekurangannya. Terus ya masalah bagasi juga, bagasinya ini tidak ada ya, bagasinya ini nihil, tidak ada bagasi seperti motor sport pada umumnya ya, tidak ada galang. Kita boleh lihat dalamnya, isinya box filter ya. Makanya saya sampai beli box luar ya, tapi saya nggak mau review boxnya lah. Sampai beli box aftermarket, lumayan lah buat nanti membawa barang-barang yang banyak ya. Itu dia kekurangannya, nggak ada bagasinya. Terus yang kedua kekurangannya itu bagi saya nih, mesinnya ini cepat sekali panas ya. Maksudnya panas dalam artian itu panasnya itu cepat sekali sampai merembet ke belakang sini ya. Nih, setelah reading 1 atau 2 jam ya, apalagi dalam cuaca panas seperti ini, pasti nih panasnya akan lebih cepat gitu. Dan ini berasa sama boncengar ya. Maksudnya istri saya itu sampai kadang komplain gitu, kepanasan, minta istirahat dulu. Terus juga masalahnya ya masalah kalau buat kecepatan tinggi ya, karena yang motor ini bukan buat kecepatan tinggi ya, motor ini buat touring sih itu. Jadi itu cepat ngeden gitu ya, kalau kita tarik gas gitu tuh dia gas itu langsung kayak mentok begitu ya. Tapi soal top speed sih saya pernah sampai 132 km/h ya kita itu, tapi dari speedometer itu waktu saya sendiri, karena saya jajal ini top speednya. Tapi ya nggak begitu pengaruh juga ya, maksudnya ya namanya juga buatan pabrik ya, pasti ada deviasi ataupun ada keselamatan ya buat. Nah, yang kedua itu ini masalahnya tuh di ini ya, masalah klasik ya. Banyak video-video di YouTube yang lain, di channel yang lain tuh masalahnya pada ini nih, tonjokan ketang atau LAT, live AC tensioner ya nih, tonjokan rantai ketang nih. Ini saya di kilometer 10.000 tuh sudah ganti ya, sudah ganti yang baru karena ininya sudah rusak ini, dan ini nggak bisa disetel gitu ya. Jadi deh kalau rusaknya itu kan bunyinya klotak gitu ya, tapi waktu saya itu bunyinya nggak begitu,
bunyi saya tuh waktu pas saya akselerasi, pas saya lepas gasnya tuh bunyi seruk gitu, kayak bunyi ngeseruk gitu, kayak ada bunyi gesekan ya. Pas saya tanya kita sama teknisi ya dari Hondanya tuh katanya emang ini kena, dan setelah diganti gitu. Tapi yang ganti ini saya sendiri, saya beli di luar ini, jadi online nih, lumayan mahal harganya, sekitar 250 ribuan. Suaranya hilang, suara yang seruk gitu hilang. Ini selama 2 tahun ini di kilometer 10.000 kena ini, tapi sebelum 2 tahun ini kenanya nih. Sekarang tanggal 26 September ya. Nah ini sebulan yang lalu dia 2 tahunnya nih, tanggal 26 Agustus, bertepatan dengan ulang tahunnya anak saya yang kedua tuh, yang umur 1 tahun. Motor ini datang. Nah sekarang anaknya udah 3 tahun. Yalah dedek. Nah itu ya, aktif sekali ya. Ya begitulah ya. Ini penyakitnya nih. Terus apalagi ya, ya komsir sih masih bisa disetel ya, masih belum ganti ini komsir dari pertama sampai sekarang, belum ganti komsir. Nah itu aja paling ya, kekurangannya tuh ya begitu, keras suspensinya, nggak ada bagasi, punya ini ya, mesinnya ya kadang begitu kita ya, bunyinya kasar. Tapi sekarang udah enggak gitu. Dan ini bukan maksud saya menjelek-jelekan ya, kalau saya menjelekan ya saya ngapain beli gitu. Intinya saya suka ini produk ini gitu ya, cuman buat ini aja gitu, mungkin para calon pembeli apa buat mempertimbangkan lah, buat referensi gitu. Tapi menurut saya ini bagus kok nih motor ini, bagusnya tuh deh irit stabil gitu, bannya besar depan belakang sama gagah. Oh iya, satu lagi kekurangannya tuh ini kurang ini ya, maksudnya ini motornya tinggi sekitar 170 lah dari bawah ke atas itu. Ini buat tinggi badan yang kurang dari 165 tuh agak merepotkan ya, karena kakinya pasti nggak napak, karena saya aja jinjit itu. Ya mungkin itu aja, banyak ya, mohon maaf selebihnya atau atas segala kekurangan saya ya kan. Saya juga ibaratnya ya tidak beranilah ya kita dalam berucap itu, takut salah itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang mohon tambahkan di kolom komentar dan bagikan di sosial media Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek.